Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, Bapak Nana Supriyatna SPD MPD, Bapak Kepala Sekolah Karya Bakti SMP Katapang, juga Bapak Ibu Sivitas Akademika SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, serta Bapak Ibu Guru SMP Karya Bakti Katapang yang saya hormati. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan ekspos mengenai penilaian kinerja Kepala Sekolah PKKS SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Dalam ekspos ini ada beberapa slide yang berkaitan dengan PKKS, di antaranya sebagai berikut. Berkaitan profil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Nama saya sendiri Hari Nugraha, tanggal lahir Bandung 20 Mei 1978, alamat Pasar Sayati Lama, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu. Pendidikan S1 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana hampir sama dengan perkuliahannya dengan Bu Rida dari SMP Katapang Karya Bakti. Beliau angkatan 95, jurusan Administrasi Pendidikan. Selanjutnya pengalaman organisasi berkaitan dengan yang pertama Sekretaris Majelis Tingdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung Selatan. Yang selanjutnya Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung Selatan. Yang ketiga bidang sosial dan keagamaan MPKS SMP Kabupaten Bandung periode 2020-2023. Periode ini hampir 1,5 tahun mungkin sekretaris dari Panana Supriyatna sebagai sekretaris MKKS Kabupaten Bandung, dan ada strukturisasi perubahan diambil alih sama ketua Pak Pardi dan sekretaris Bapak Haji Ruspandi. Selanjutnya Wakil Ketua MKKS Jenjang SMP Kabupaten Subrayo Kabupaten Bandung masa bakti 2023 sampai 2026. Ini Wakil Ketua MKKS di sekolah perwakilan sekolah swasta, dan hari ini sebagai helpdesk atau membantu sekolah-sekolah swasta ketika dalam ada permasalahan atau hal-hal yang berkaitan perlu pencerahan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya koordinator bidang SMP Pom Guru Muhammadiyah Kabupaten Bandung periode 2021 sampai 2025. Ini korbit Pom Guru ini sekolah-sekolah Kabupaten Bandung, ya, sekolah Muhammadiyah Kabupaten Bandung dari mulai SD, MI, MTS, SMP sampai SMA SMK. Selanjutnya profil sekolah SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, ya. Ini profil berada di NPS-nya dengan 2227697, posisi sekolah di Jalan Kopo nomor 337 Gang Umroh. Ini profil SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya berkaitan dengan bangunan dan juga tanah hak milik, dan tanah ini awalnya kita pembangunan SMP itu di tahun 2001, ya. Awalnya SMP ada di depan, ya. Selanjutnya ditukar guling dengan Pak Yuswana, ya. Dipindahkan ke belakang dari mulai pembangunan 2001 dan kita pindah di 2004 pelaksanaan kegiatan penjagaan pendidikan sekolah di SMP Muhammadiyah. Dan ini kita memiliki tukar guling ini, tanah yang ditukar gulingkan dari depan ke belakang ini memang memiliki kelebihan luas lahan dan juga posisi tempat dari sekolah tersebut, di mana dari depan itu kurang lebih 200-300 rumah dipindah alihkan tukar guling di belakang jadi kurang lebih 1 hektar. Ini perjalanan damatian posisi atau kepemilikan gedung dan tanah SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya berkaitan dengan Sustainable Development Goal, berkaitan dengan air, sumber air. Alhamdulillah sumber air kita dari pompa dan mencukupi dalam kebutuhan siswa dan warga sekolah SMP Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kemarin mendapat bantuan dari bantuan pemerintah Banper sebesar 60 juta untuk program sanitasi. Dan ini sanitasi ini
sangat berguna, bermanfaat bagi sekolah. Salah satunya kita memiliki menambah mesin pompa sibel dan bisa mengaliri berbagai posisi jamban yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Dan ini sanitasi ini juga banyak program yang lainnya untuk WC jamban, untuk cuci muka, cuci tangan, wastafel dan sebagainya. Dari mulai cuci tangan pakai sabun, kebersihan dan kesehatan, pemeliharaan perawatan toilet, keamanan pangan, ayo minum air, dan kegiatan verifikasi informasi dan edukasi kayak ini di antara guru, ruang kelas, toilet, selasar, ruang UKS, kantin sudah ada terpenuhi, alhamdulillah. Selanjutnya berkaitan jumlah siswa di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu memang secara stabilitas fluktuatif, tapi tidak secara signifikan kekurangan dari siswa tersebut. Yaitu tahun 2023-2024 kita memiliki untuk tingkat 77 orang laki-laki, 73 perempuan jumlah 50. Selanjutnya tingkat 8 94 orang, perempuan 64 orang jumlah 148. Tingkat 9 laki-laki 85 orang, perempuan 96 orang jumlah 121. Jumlah laki-laki 256, perempuan 233 jumlah 489. Dan kita memiliki rombel 5 rombel belajar. Secara perkembangan mungkin berkaitan dengan posisi adanya unit sekolah baru ini memang menjadikan satu kompetisi bagi kita. Bagaimana sekolah satu sisi ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas, satu sisi juga adanya unit sekolah baru negeri ini memang menjadi permasalahan bagi sekolah sendiri untuk swasta. Tinggal bagaimana SMP Muhammadiyah memiliki program yang paling penting, bagaimana daya jual kepada warga masyarakat sekitar, orang tua siswa dengan program-program yang begitu baik dan program-program yang bisa dijual kepada masyarakat atau orang tua di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Karena hari ini sekolah swasta khususnya dengan munculnya USB ini ada dampak signifikan, apalagi adanya unit sekolah baru setiap kecamatan. Ini mengefek imbas pada penerimaan siswa baru, jumlah siswa baru yang terus berkurang. Ini jadi satu kendala, satu permasalahan yang memang kita sekolah swasta khususnya bisa meningkatkan, mengembangkan sekolahnya melalui program-program yang dapat dijual kepada masyarakat. Selanjutnya, ini ada sejarah singkat SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semua. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1978 di Sayati, sekolah menengah sangatlah kurang. Melihat keadaan yang demikian ini maka, organisasi Muhammadiyah khususnya Dikdasmen bersepakat untuk mendirikan sekolah. Dengan dasar pemikiran, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan rohani yang sangat diperlukan manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan pengetahuannya, sehingga dapat menambah wawasan di dalam hidupnya. Dengan dasar tersebut maka pada tahun 1978 organisasi Muhammadiyah Bandung Selatan mendirikan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan sekolah. Pada akhir tahun 1978 alhamdulillah SK pendirian sekolah sudah terbit dan mulailah pembangunan sekolah hingga rampung pada tahun 1981, disertai dengan terbitnya SK izin operasional sekolah. Gedung yang dibangun sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan keadaan murid dari tahun ke tahun selalu bertambah. Hal ini disebabkan karena letaknya yang strategik yaitu tidak terlalu dekat dengan keramaian dan tidak terlalu jauh dari jalan raya yaitu 50 meter dari jalan raya. Dekat dengan kantor kecamatan dan pusat perbelanjaan.
Setelah berjalan 2 tahun atau tahun 1983, SMP Muhammadiyah 4 Margahayu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang konsisten hingga sekarang. Besar harapan dengan lingkungan sekolah yang asri akan meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selain itu, secara bertahap status sekolah pun selalu meningkat. Pada tahun 1983 status SMP Muhammadiyah 4 Margahayu berstatus tercatat, yaitu berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 19 Maret 1981 nomor 069 I02 Kep E81 tentang syarat tata cara pendirian sekolah swasta dan laporan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan. Dan hingga saat ini SMP Muhammadiyah 4 Margahayu tercatat oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Terakreditasi A. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah sejarah singkat berkaitan dengan berdirinya SMP Muhammadiyah. Di sini saya akan memaparkan kembali visi dan misi SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, Kabupaten Bandung. Di antara visi tersebut adalah visi SMP Muhammadiyah 4 Margahayu terwujudnya peserta didik SMP Muhammadiyah 4 Margahayu yang berkarakter kemuhammadiyahan, berkemajuan, berakhlak karimah, unggul, kreatif, inovatif, mandiri, berjiwa kewirausahaan, berwawasan ilmuwan dan Al-Quran, serta lingkungan berdasari secara lokal maupun global. Di sini visi yang kami buat ini salah satunya bagaimana karakter kemuhammadiyahan ya, dan juga memiliki nilai akhlakul karimah, salah satu program unggulan yang memang Muhammadiyah yaitu sekolah berbasis religius ya. Dan juga bagaimana berwawasan ilmuwan Al-Quran serta lingkungan, di mana kita dalam lingkungan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu salah satunya kita mendapatkan nominasi sebagai sekolah diwiyata. Terus berdaya saing secara lokal maupun global. Selanjutnya visi mewujudkan nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan dan akhlak yang menjadi basis utama dalam pembangunan karakter siswa SMP Muhammadiyah 4 Margahayu sebagai pelopor, pelangsung dan penyelenggara perjuangan Muhammadiyah. 4. Menumbuh kembangkan aktivitas siswa melalui pengembangan diri siswa melalui program ekstrakurikuler secara berkesinambungan, terukur dan terarah sesuai dengan minat bakat siswa sehingga memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial. Selanjutnya, berinovasi, selalu tanggap dan tampil di depan terhadap seluruh aspirasi dan keinginan serta peka kebutuhan masyarakat pendidikan dalam melakukan perubahan, pembaharuan menuju sekolah berbasis agama, seni, budaya serta lingkungan. Selanjutnya, mempersiapkan dan menanamkan sikap kemandirian dan berjiwa entrepreneurship kewirausahaan melalui usaha yang dihasilkan dalam menciptakan produk karya karsa dan cipta siswa serta tanggap, cepat dan cermat dalam memanfaatkan dalam peluang yang ada. Selanjutnya, mempersiapkan kader peserta didik patriotik, berwawasan luas, cinta tanah air, dan cinta kemanusiaan, serta cinta lingkungan berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, terakhir, mewujudkan mutu lulusan serta pendidik yang berdaya saing dan bermutu, yang berwawasan ilmu, pengetahuan, dan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu visi dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, kurang lebih 6 visi ya. 6 visi yang memang ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya, tujuan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu mengacu pada visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan dasar. Tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah mempersiapkan peserta didik sebagai kadar pelajar Muhammadiyah yang memiliki kekuatan akidah yang sahih, ibadah yang benar, dan memiliki budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Yang kedua, melangsungkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, membentuk jiwa para syuhada, kader pelajar Muhammadiyah dan berkemajuan. 4. Mencetak kader yang handal berbasis spiritual, mental, intelektual, dan yang kuat dan istiqomah. Yang kelima, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. 6. Membangun bangsa yang kuat dengan berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, cinta lingkungan. 7. Berkomitmen mencetak lulusan sebagai kader Muhammadiyah yang handal, haus ilmu pengetahuan dan agama,
berakhlak baik, berbudi pekerti luhur, serta diimbangi dengan iman dan takwa. 8. Menanamkan dan menumbuhkan pelajar yang memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, kreatif, inovatif, serta peka terhadap peluang dan kebutuhan pimpinan masyarakat. 9. Meningkatkan aspek siswa berupa spiritual, mental, dan intelektual. 10. Menciptakan kesejahteraan berbasis kinerja, assessment based welfare, artinya memberikan insentif pada guru yang memiliki prestasi akademik sebagai penerapan imperatif reward and punishment. 11. Memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan guru, seluruh guru dan staf sebagai imbal balik feedback atas kedisiplinan dan kondisivitas kerja. Ini 11 tujuan dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, yang mana tujuan ini menjadikan satu tujuan yang memang diinginkan secara ideal dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya, dari visi dan misi tujuan tersebut, dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu memiliki tagline atau juga mungkin keseluruhan dari visi tersebut dengan ringkas kami ambil, yaitu rupawan, ya. SMP Muhammadiyah 4 Margahayu rupawan, religius, unggul, pembaharu, adaptif, berwawasan lingkungan. Ini menjadikan sekolah kita sebagai berbasis religius, memiliki keunggulan, dan sebagai agen objek, pembaharu, juga adaptif, inovatif, kreatif terhadap perkembangan yang ada, dan juga memiliki wawasan lingkungan sekolah. Selanjutnya, ini Pusat Kajian Ilmu dan Pengetahuan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, tagline dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah selama 1 tahun berjalan, ya. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan untuk menggerakkan sumber daya yang ada pada suatu sekolah yang akan digunakan secara maksimal untuk peserta pembimbingan yang diharapkan. Dengan segala upaya sebagai pimpinan kami dari SMP Muhammadiyah bagaimana menggerakkan roda kemampuan semua sumber daya yang ada, sehingga sumber daya yang ada ini bisa menyesuaikan dengan tugas pokok dan masing-masingnya, menggerakkan supaya mencapai yang kita inginkan, yaitu mencapai tujuan yang diharapkan dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu sesuai dengan visi dan misi dan tujuan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya, pelaksanaan tujuan PKKS sesuai dengan Perdikian GTK nomor 5958-B/HK.0301/2022, di mana tujuan dari PKKS ini peningkatan kualitas dan kapasitas kepala sekolah, penguatan peran kepala sekolah, dan penguatan kolaborasi antara atasan langsung kepala sekolah dengan kepala sekolah, antara kepala sekolah dengan guru dan tenaga pendidikan lainnya, dan antara kepala sekolah dengan pemangku penting lainnya. Ini dari tujuan PKKS. Selanjutnya, pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh saya sendiri selaku pimpinan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu selama 1 tahun terlaksana, diantaranya berkaitan pembelajaran berpihak peserta didik, peningkatan kompetensi kepala sekolah, dan peningkatan sarana dan prasarana. Akan saya sampaikan satu persatu berkaitan pelaksanaan program tersebut selama 1 tahun berjalan. Pertama, pembelajaran berbasis inklusi. Dalam rangka memperhatikan kebutuhan gaya belajar setiap peserta didik, kami mengadakan wawancara tes terhadap peserta didik dan orang tua agar mengetahui bagaimana proses pengajaran yang memungkinkan semua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran nantinya. Ini telah dilaksanakan adanya tes mengisi kuesioner orang tua dan juga wawancara kuesioner para calon peserta didik. Ini setiap tahun dilaksanakan untuk melihat asesmen potensi atau juga hal-hal berkaitan dengan data yang dimiliki dari calon orang tua siswa. Selanjutnya, ini bimbingan pribadi, di mana salah satunya peran dari guru bimbingan konseling BK. Di sini bimbingan pribadi juga peran pendidik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, memberikan perhatian ekstra dan dukungan terhadap peserta didik yang membutuhkan. Ini bagaimana SMP Muhammadiyah 4 Margahayu memberikan pelayanan terbaik kepada para siswanya berkaitan selain masa pembelajaran juga berkaitan masa pribadi yang memang di mana dalam BK ini fungsi dari BK tersebut di sini ada bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir dan sebagainya. Ini telah dilaksanakan kegiatannya bersama-sama dan guru bimbingan belajar BK dengan konseling, dan juga ada peran wali kelas masing-masing yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya,
pembelajaran berbasis proyek ini dari kurikulum Merdeka, salah satunya pembelajaran berbasis proyek kelima, di mana terakhir telah dilaksanakan kegiatan yaitu gaya hidup berkelanjutan berkaitan dengan mengangkat tema tentang ekobrik. Di sini anak-anak diberikan pemahaman, pengetahuan, pembelajaran mengenai bagaimana kita memanfaatkan limbah yang ada menjadikan bernilai tinggi, bermanfaat dan ekonomis tinggi. Ini salah satunya kegiatan ekobrik, kegiatan lainnya, dan juga intinya bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini bukan untuk mencari hasil yang diinginkan, tapi bagaimana ada perubahan perilaku proses yang terjadi dalam pengembangan pembelajaran berbasis proyek ini. Diharapkan pembelajaran P5 ini ya, perubahan perilaku yang paling mendasar dengan melaksanakan kegiatan P5 ini ada perubahan yang signifikan pola perilaku atau juga proses yang ada dalam P5 tersebut. Di sini P5 ini melibatkan peserta didik dalam proyek pembelajaran yang relevan dengan bermakna, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, kritis, kreatif melalui proyek-proyek yang menarik minat mereka. Inilah bagaimana minat mereka dalam pembelajaran lebih tinggi. Dengan pembelajaran proyek ini, minat belajarnya menjadi menggairahkan. Selanjutnya, peningkatan bersih guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan kegiatan in-house training berkaitan kurikulum Merdeka. Ini salah satu dengan Panana bekerjasama dengan Karya Bakti dan Angkasa. Sini ada kegiatan penyusunan KTSP Panana sama Pak Haji Agus, dan juga ini kegiatan MGMP Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Bandung. Di sini ada Ketua MKKS Pak Pardi, Pak Ujang Koordinator MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bandung, dan Bu Yanti Ketua MGMP-nya. Ini dilaksanakan di Gedung Dakwah. Seluruh peserta dari guru SMP mata pelajaran Universitas Kabupaten Bandung. Ini salah satunya ada kegiatan MPSBK, kegiatan yang lainnya. Dan ini kegiatan pengimbasan POP. Apa itu POP? Program organisasi penggerak. Ini pengimbasan pada guru-guru yang dilakukan oleh peserta POP. Alhamdulillah, POP ini Kabupaten Bandung yang mengikuti cukup sedikit lah dari perwakilan swasta. Anima, Muhammadiyah, SMP Gulpen, dan SMP Limpang, lebih 5 sekolah ada dari perwakilan swasta. Dari negeri ada SMP 1 Margahayu, ada SMP 1 Katapang, SMP 1 Diakolot, Banjaran, Balena, dan yang lainnya. Ini POP ini cukup menarik karena berkaitan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Pusat dan bekerjasama dengan Yayasan Telkom Indonesia. Ini sudah berjalan beberapa tahun. Untuk kepala sekolah ini berkaitan manajemen strategi. Untuk guru itu berkaitan dengan desain sprint dan juga Google Worksheet. Ini sangat penting sekali peningkatan kompetensi guru. Bagaimana mudah-mudahan lah bisa mengibaskan guru-guru yang lainnya, khususnya umumnya di Subrayon 4. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun, terakhir 2023. Itu peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Selanjutnya ini berkaitan supervisi guru. Alhamdulillah, kegiatan supervisi guru semester 1 dilaksanakan. Kurang lebih 34 guru telah disupervisi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tapi alhamdulillah, secara umum Bapak Ibu dan saya Muhammad Margahayu telah melaksanakan dengan baik dalam pembelajarannya. Walaupun perlu ada intervensi pendampingan berkaitan nanti tindak lanjut dari supervisi tersebut. Tapi secara umum kegiatan supervisi berjalan dengan baik dengan berbagai kekurangan kelebihan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing. Selanjutnya ini sarana prasarana, peningkatan sarana prasarana SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Alhamdulillah, khususnya di Mebelaya, alhamdulillah kita menambahkan beberapa kurang lebih 5 kelas ya, dan juga ada perbaikan pelaburan di ruang lab komputer dan ruang-ruang lainnya. Dan ini peningkatan prasarana, alhamdulillah akhir November kita mendapatkan Mebelaya sejumlah 1 rombel, dan ini di depan
depan kita sarana bantuan dari Distrik Kabupaten Bandung, dan ini cukup membantu dalam merotasi atau mempermudah mengubah untuk mengembalikan lagi membeler yang memang sudah tidak layak. Dan bila ada bantuan dari Kabupaten Bandung untuk satu rombal, mudah-mudahan tahun depan akan bertambah. Saja Bapak sekalian, berlanjut berkaitan dengan sarana prasarana SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, di mana ini sebelumnya tadi ada selain berkaitan dengan lapangan, hari ini sudah diperbaharui dengan pasang papi blok yang baru untuk lapangan di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Ini kunjungan Bupati Bandung dalam rangka Raksa Desa. Ini kunjungan secara umum ke Desa Sayati, ada rembuk desa, dan berkunjung juga ke SMP Muhammadiyah 4 Margahayu bersama anak-anak Hizbul Waton. Ini bersama Bupati Bandung, Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Ini kewirausahaan. Kita memiliki salah satunya di bidang kewirausahaan berkaitan dengan vertical garden, di mana di sini ada pokcoy, ada kangkung bersama siswa-siswi kita yang sedang memanen, dan juga kantin yang sudah berada kurang lebih 2 kantin, insya Allah akan menambah di bulan Januari. Ini adalah salah satu bentuk kewirausahaan di SMP Margahayu. Mudah-mudahan nanti bertambah kewirausahaan di SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Selanjutnya, kolaborasi sekolah dengan masyarakat sekitar, yaitu melaksanakan kegiatan olahraga sekitar lingkungan kita. Ini kita suka bermain olahraga di lapangan Jalak Harupat. Ini kegiatan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu. Ini salah satunya ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh siswa kita, yaitu tapak suci Muhammadiyah. Ini seluruh siswa kelas 7, 8, 9 mengikuti, dan nanti ada seleksi yang akan dilaksanakan untuk tim inti peserta tapak suci Muhammadiyah ini, yang akan dilaksanakan oleh tim pembinanya untuk dijadikan tim atlet untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat subrayon, kabupaten, hingga tingkat Jawa atau nasional. Dan ini salah satunya adanya kepanduan ya, atau di luar tuh pramuka di SMP Muhammadiyah itu, di Muhammadiyah khususnya itu kepanduan Hizbul Waton. Ini wajib diikuti. Terakhir kita menjadi juara tingkat Jawa Barat, mengikuti kegiatan di Jogja, di Kaliurang, beserta tim dari seluruh Indonesia selama kurang lebih 11 hari. Dan insya Allah tanggal bulan Maret kita melaksanakan kegiatan untuk para pembinanya dulu, dan insya Allah untuk kegiatan lombanya akan menyusul. Ini kegiatan-kegiatan, ini kegiatan Hizbul Waton, baris berbaris, kegiatan penguatan dalam ide gagasan ideologi di Muhammadiyah juga ada. Ini tapak sucinya, ini tari, paduan suara, kegiatan tadarus atau tahfidz yang dilakukan di Muhammadiyah, dan ini gitar klasik ya. Gitar klasik mungkin tahun kemarin di FS2N kita mengirimkan tingkat Kabupaten Bandung. Biasa Pak kalau sudah berkompetisi sama talenta, sama karya bina bakti ya. Ini yang menjadikan mata kalau talenta dari Muhammadiyah masa terbunuh Faris kata Pak Yayat. Kompetisinya kurang lah. Jadi kalau ada SMP Muhammadiyah apa sama karya bakti atau talenta, bina bakti dan talenta. Ini eskul sebenarnya banyak sekali eskul yang lainnya yang dilaksanakan SMP Muhammadiyah. Ini salah satunya ketika diminta pada suara pelantikan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung oleh Bapak Bupati Bandung. Ini eskul tari ya, dan ini eskul bola voli yang memang bola voli ini yang mungkin berjalan setahun 2 tahun karena ditinggal guru-guru yang P3K. Ini menjadikan permasalahan di kami, insya Allah, tapi alhamdulillah ada penggantinya. Walaupun ini bagaimana memberikan pelayanan terbaik, pengembangan diri anak-anak diri kita melalui ekstrakurikuler,
karena saya lihat prestasi yang memang di swasta itu kalau melihat dari akademik memang ada, tapi yang condong pengembangan pilih eksekuler ini yang menjadikan satu kekuatan atau nilai-nilai yang cukup penting juga, karena ya itulah Desa Muhammadiyah mungkin dengan eksekuler pilihan ini anak-anak bisa nyaman, anak-anak bisa beraktivitas dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tersebut. Ini kegiatan LDKS, Latihan Dasar Pembinaan Siswa di Lembang yang telah dilaksanakan. Karena LDKS ini masa pandemi dilaksanakan, maka para peserta ini semua siswa dipesertakan kelas 7, 8, dan 9 selama 2 hari dilaksanakan, diberikan materi-materi tentang dasar kepemimpinan, berkaitan dengan koordinasi IPM, berkaitan dengan nilai-nilai yang lainnya untuk bekal mereka di masa akan datang. Ini lomba-lomba, karena kita tuan rumah ketika pelaksanaan lomba, ini ada Pak Kabid, Pak Yusuf Salim, dalam kegiatan Festival Tunas Ibu yang telah dibuka pembukaannya oleh Pak Kabid. Ya. Ini kegiatan lomba-lomba yang telah diikuti. Ya. Ini kegiatan Agustusan tiap tahun. Ini kegiatan lomba roket air, Pak. Lomba roket air tiap tahun kita diundang, yang dilaksanakan di Padalarang, Kota Baru Parahyangan. Ini kita mungkin saingannya Hanimah sama Mekar Harum juga di Lembang ini. Kemarin Mekar Harum Pak Mayer bilang masuk. Kita ya memang nominasi lah masuk sini. Kegiatan roket air selalu kita mengikuti kegiatan ini. Jadi sama. Ini kegiatan market day Desa Muhammadiyah. Kegiatan Desa Muhammadiyah tentang modelnya, dan juga mengikuti competition tahun 2022. Hari ini dilaksanakan tahun 2023, Pak. Dan juga kegiatan IPM, kegiatan pembukaan Agustusan dan yang lainnya. Sebenarnya banyak kegiatan yang memang yang dilaksanakan berkaitan pengembangan diri atau di Eskul Muhammadiyah dan juga lomba-lomba lainnya. Ini kegiatan sosial penggalangan dana kemarin dan dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah kerjasama para donatur donasi dari orang tua siswa, lingkungan sekitar, dan juga siswa dan guru SMP Muhammadiyah melaksanakan kegiatan donasi, dan ini sekaligus kegiatan Milad Muhammadiyah di PCM Bandung Selatan, sekaligus penggalangan dana, dan telah terkumpul di SMP saja ini sekitar 10.570.000 rupiah. SD 10 juta sekian, PCM 15 juta sekian, terkumpul kurang lebih dari yang lain itu 49 juta lah, terkumpul semuanya. Ini kegiatan Milad Muhammadiyah sekaligus penggalangan dana aksi Palestina. Kegiatan sosial bantuan berupa Cianjur yang terakhir. Kita punya posko di ICM, Islamic Center Muhammadiyah Cianjur, salah satu posko pusat nasional ya. Itu kita beberapa kali melaksanakan bantuan berupa Cianjur, baik dari segi bahan pokok atau dari segi sandang pangannya, pakaian dan sebagainya, telah dilaksanakan. Alhamdulillah ini banyak sekali, berupa pakaian juga banyak sekali, dan kami tidak melihat kondisi yang ada. Alhamdulillah supaya bantuan dari berbagai bantuan dari orang tua dan warga sekolah, kami juga supaya terpakai ya, pakaian khususnya kita coba ke Cianjur Selatan. Alhamdulillah terpakai, bahkan pakaian ini sangat dinantikan oleh mereka itu ya. Selanjutnya kegiatan sosial anti narkoba juga ada. Ini sosial anti narkoba dilaksanakan Polres Bandung ya, tadi dilaksanakan. Ya mudah-mudahan nanti sosialisasi anti kekerasan, bullying, anti narkoba juga insya Allah komponen dari sekolah swasta khususnya. Kami telah diskusi kemarin di Garut, kita laksanakan workshop berkaitan capaian pembelajaran, PMM, kegiatan generasi literasi, TPPK dan anti kekerasan tersebut kita laksanakan. Insya Allah kita siap sebagai tuan rumah
di SMP Muhammadiyah karena memiliki gedung dan juga halaman yang luas sehingga bisa melaksanakan sebaik mungkin. Insya Allah narasumber kita cari yang terbaik dan juga banyak yang kita diberikan dari salah satunya mungkin dari rekanan kita dari Erlangga atau dari perguruan tinggi dan juga dari berbagai pemerintahan atau juga dari pihak BNN atau pihak dari Komnas HAM atau dari dari Komnas Anaknya. Ini akan dilaksanakan kegiatannya. Ini penyembelihan kurban tiap tahun, Pak. Alhamdulillah kita kurban ingin 2 sapi, tapi agak inilah. Kalau nggak 1 sapi lebih lah, 1 sapi beberapa domba. Ini dilaksanakan tiap tahun. Mudohi dari guru-guru ya, dan juga kita mencoba ingin dari para orang tua siswa untuk ikut serta dalam pelaksanaan penyembelihan kurban di sekolah. Alhamdulillah untuk mustahiknya kita kasihkan kepada para panti asuhan di Katapang, kepada yang terakhir sampai Kertasari, warga Kertasari juga karena kita ada link jaringan di Muhammadiyah, dan juga warga sekitar di SMP Muhammadiyah juga, dan juga pimpinan atau santunan dari Asia juga masuk salah satunya sebagai mustahik. Ini yang terlibat guru-guru, saya begini Pak terlibat di sini Pak. Ini kadang kegiatan menguliti di sini ikut serta. Alhamdulillah tiap tahun ini salah satu dakwah kita di SMP Muhammadiyah kepada lingkungan sekitar dan juga mustahik juga siswa kelas 9 Pak, yang menjadikan karena kelas 9 akan keluar maka menjadi salah satu mustahik di penyembelihan hewan kurban di SMP Muhammadiyah. Ini penghargaan yang kegiatan kemarin pentas PAI di tuan rumah tingkat Kabupaten Bandung dihadiri dibuka oleh Bapak Kadistik Bapak Ruli. Ini telah dilaksanakan. Kita juga di sini mungkin juara tingkat 2 kalau tidak salah. Ada berapa 2? 23 ya. Ya. Selanjutnya ini penghargaan mungkin dari Bapak Bupati Bandung sebagai sekolah adiwiyata, pembina sekolah adiwiyata tahun 2022. Kami juga sebetulnya belum maksimal lah, bahkan untuk diikutsertakan ke provinsi tidak siap. Kami belajar juga mungkin ke Pak Sulas yang pernah jadi adiwiyata. Masih banyak pembenahan yang lainnya, tapi insya Allah akan mencoba. Intinya adiwiyata ini bukan ingin mengubah sekolah menjadi hijau atau bersih, tapi bagaimana mengubah pola perilaku warga sekolah khususnya siswa SMP Muhammadiyah yang betul-betul paham tentang lingkungan. Makanya di kita salah satu visi kita bagaimana anak-anak di kita warga sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya ini salah satu yang penghargaan dari MGMP Kabupaten Bandung karena telah menjadikan tuan rumah dan sebagai panitia Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pak panitia MGMP BCS Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan bulan kemarin. Ini kerjasama juga dengan Dinia Takmiliyah, itu kegiatan ujian sekecamatan Margahayu bertempat di SMP Muhammadiyah. Ini salah satunya penting bagi kita mempromosikan sekolah kepada para santri dari para santri Dinia Takmiliyah sekecamatan Margahayu. Alhamdulillah ini sebetulnya menjadikan poin tersini bagi kami, memberikan sosialisasi promosi bagi anak didik kita, calon anak didik kita yang akan masuk ke SMP Muhammadiyah dengan melihat gambaran gedung, kelas dan sebagai fasilitas SMP Muhammadiyah. Mereka melihat ketika ada kecocokan dia masuk ke SMP Muhammadiyah. Dan juga kerjasama dengan pihak Universitas Asia dan rekannya lain dan pelaksanaan kegiatan di SMP Muhammadiyah. Ini lomba-lomba kita dapat juara lomba kita dari pentas PAI tahun 2022 menjadi juara umum di tingkat Subrayon 4 ya. Terus untuk di tingkat tahun 2023 pentas PAI memang tidak juara, bedanya sedikit lah dengan SMP 1 Margahayu ya.
Tapi sudah 4 kali, 3 kali Pak Ustadz Komar pentas baik, 4 kali ya, 4 kali berturut-turut juara umum. Terus kegiatan FS2N di Sebayan 4 tahun 2002 itu apa, inspirasi digital kita juara 1 dan mewakili untuk ke Kabupaten Bandung. Untuk FTBI Bahasa Sunda ini kita juara untuk Carpon Putra. Ini di tingkat Sebayan 4 Kebiar Hatam. Di Hatam kemarin terakhir kami juara di untuk bahasa Sunda juga ya. Ini di tingkat tahun 2003 ya. FS2N juga itu untuk gitar. Ini juara juga ya. Juara 2. Untuk FTBI bahasa Sunda yang tahun 2023 di Subrayon ini juara 2. Rata juara 2 ya. Pidato bahasa Sunda di Gebiar Hatam kemarin juara 2 dan juga kegiatan pop singer religi ya, juara 2 juga juara 2. Terus untuk pentas PAI 2023 kita MHQ pidato putra kaligrafi mengikuti dan juara untuk juara 2 dan juara 3 ya. Pentas PAI tahun 2022 ini. Bahasa Sunda di Subrayon ini hampir semua juara 3 lah. Untuk nominasi di antara aksara Sunda, aksara Sunda Putra Putri, dan juga kegiatan cerpen dan bahasa Arab, ini terkata cipta cerpen. Ini hampir juara 3 tahun 2023 di Subrayon. Dan terakhir kemarin ya juara untuk pidato bahasa Arab juara 3 dan juga Gebiar di Hatam di itu apa? Dan cerdas cermat juga dan juga lomba menyanyi Solo juara harapan 1. Ini memang juara lomba-lomba yang kita ikuti. Mungkin kemarin kita mengikuti yang namanya cerdas cermat matematika yaitu di UPI sebagai nominasi finalis dan juga kegiatan cerdas cermat IPS di Museum Sibaduga ini spektakuler lah karena yang diikuti seluruh Jawa Barat. Kita yang dihadiri dari swastanya SMP Muhammadiyah saja ya. Karena memang ini ngantri pendaftarannya dan harus ada rekomendasi dari pihak Dinas Kabupaten Bandung. Dan ini lomba-lomba yang lainnya sebenarnya banyak pramuka tiap tahun yang mengikuti di tingkat kecamatan atau Subrayon. Banyak sekali, kami tidak menjelaskan satu persatu, tapi ini setiap lomba alhamdulillah dapat juara 1, 2, dan 3 ini. Ya. Ada tingkat Kuaran, lomba tingkat Kuaran Kecamatan Margahayu. Ya. Selanjutnya, ini mungkin ya piala-piala yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah selama mengikuti perlombaan. Ya. Banyak sekali. Yang di sini foto-foto para peserta lomba yang jadi juara. Selanjutnya ini kegiatan kemarin ya pramuka. Ini kegiatan pentas PAI di terakhir di MA ini. Kegiatan lomba yang lainnya ini sama nih di MA sama di MA. Ini FTBI. Ini Gebiar Hatam. Terakhir di pas di Kalibakti ya bahasa Sunda ya. Akhir dan ini sama peserta lomba yang telah mengikuti dan alhamdulillah dapat juara. Itu saja mungkin Pak ekspos presentasi dari SMP Muhammadiyah. Mohon maaf mungkin tidak semua kami sampaikan di sini. Banyak sekali yang intinya ini secara umum, tapi alhamdulillah selama kegiatan kami 1 tahun ini banyak yang bisa kami sampaikan, kami laksanakan. Mungkin pasti ada kekurangannya selama setahun tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan desa Muhammadiyah. Intinya kami mohon bimbingannya, pencerahannya. Jika memang nanti ada beberapa yang kurang, yang perlu diperrevisi, diperbaiki. Mudah-mudahan tahun depan
kita bisa ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi misi kita. Itu menjadikan rupawan, religius unggul, pembaharu adaptif, berwawasan lingkungan. Saja yang saya sampaikan, terima kasih. Nasrul minal wal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.